Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Senang sekali pagi ini atau siang ini saya bisa silaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian di SDIT Alam Al-Hikmah Secang Magelang untuk yang ketiga kalinya. Jadi ini saya sowan ke sini dalam parenting yang kedua. Yang pertama dulu pelatihan guru tentang pendidikan inklusi. Dan di kesempatan parenting yang pertama dulu mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah bertemu dengan saya tahun 2019 ya, Ustaz Rahma. Sebelum pandemi. Ada ya Pak, kepanggil. Berarti waktu itu Bapak Ibu putrinya masih kelas bawah ya. Iya. Dan mungkin ada yang Bapak Ibu yang masih baru pertama kali ketemu saya. Salam kenal, saya Akmila Rosada, biasa dipanggil Bu Mila. Profesi saya sebagai psikolog Bapak Ibu. Ini flow materi saya, jadi kalau kita berbicara tema awal tadi tentang membangun komunikasi positif dan efektif di keluarga, itu atau dengan anak, justru kalau dari Ustadzah Rahma kemarin menyampaikan bagaimana toh membangun komunikasi positif dengan anak kita sebagai orang tua. Nah, kita tidak langsung jujuk ke anak Bapak Ibu, tapi justru mengawali diri dengan diri kita sendiri, lalu dengan pasangan kita, kalau bunda-bunda ya dengan suami, bapak-bapak, ayah-ayah dengan istri, bagaimana membangun komunikasi terlebih dahulu, baru muaranya ke anak. Begitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak harus klik gitu ya sama kita dalam membangun komunikasi yang efektif, tapi kitanya dulu. Kita dulu merefleksikan kitanya bagaimana dalam membangun komunikasi dengan diri sendiri, membangun komunikasi dengan pasangan, dan kemudian dengan anak-anak. Nah, ini ada 3 video pemantik tentang keluarga. Video ini nanti mungkin ini trailer 3 film yang saya cuplikkan dari 3 film yang film Indonesia layar lebar. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah nonton, nanti kita sharing bareng-bareng. Video ini nanti kita saksikan bersama dan mari kita refleksikan tentang bagaimana keluarga ini membangun komunikasi. Gitu. Dan apa sih pentingnya komunikasi di dalam keluarga? Terutama ke anak-anak. Monggo video pertama bisa dimulai, Pak. Mbak, kamu tahu gak sih kenapa ibu sama ayah pisah? Kenapa sih diomongin terus? Kasihan ibu. Terus gak ada yang kasihin sama aku. Jadi gua ngeliat suami lu di mall 2 bulan. Kenapa ibu harus pisah sama ayah? Ayah itu orang baik, tapi manusia bisa berubah, bisa jadi lebih baik atau sebaliknya. Ayo juga kita ketemuan. Saya selama ini udah nutupin semua kelakuan kamu, tapi kamu sekarang malah jauh lebih terbuka. Dan teman-teman kamu sendiri juga udah tahu. Ayah, aku berkali-kali telepon Adi tapi HP-nya mati bu. Tadi pulang sekolah dia pamit mau ketemu ayah. Ayah harus tahu kondisi ibu sekarang. Kok kamu ngomong gitu sih? Ibu gak suka ya pergi sama ayah. Ibu gak fair. Yang kurang kerjaan tuh kamu. Ibu aku datang ke sekolah kalau aku ada masalah. Kamu ngomong begitu, tidak? Bantuin ibu dong, jangan ada masalah. Aduh, apa memang gak habis sih kamu tinggal di mana? Di hospital. Kita berempat selalu bersama. Ibu ingin melihat semua anak-anak ibu jadi manusia yang luar biasa. Oke, itu tadi satu film tak tergantikan judulnya ya. Sebuah keluarga, ayah ibu yang sedang ada konflik, berpisah begitu. 3 anaknya udah remaja. Yang cowok terlibat narkoba, lalu yang perempuan terlibat pertemanan tidak sehat gitu ya. Dan yang satu, yang paling kecil, dia ingin tetap ketemu ayahnya gitu. Itu contohnya. Konflik-konflik mungkin Bapak Ibu tadi menangkap sesuatu, boleh dicatat, nanti kita diskusikan bersama, refleksikan bersama. Film yang kedua Bapak, yang tolong. Ini film kedua, jadi ini saya sajikan filmnya yang pengaruh di usia remaja bagi anak-anak. Banyak orang bilang
Ini Cerita film hidup nanti kita akan dimulai pada hari cerita saat kita tentang lahir. hari ini. Balik. Di rumah ya? Namanya Awan. Pusat dunia. Kamu masih kerjain market? Apa kamu punya keluarga kamu semua kerja sendiri? Si anak tengah ini namanya Aurora. Paling berbakat di antara kami. Cak, itu dia. Apa nih namanya? Kakak terbaik di dunia itu namanya Angkasa. Selalu ada. Kali. Kayak sayur. Hati Wan. Anak yang benar. Kan? Jangan pernah lepasin adik-adik kamu. Mau udah gede. Dia juga punya kemauannya sendiri. Nggak bisa lah terus-terusan ke kamu. Nah, sekarang waktunya jadi brand. Emang kok. Semakin hidup kamu nanti jauh lebih baik. Aku emang cuma anak bontot, tapi aku juga pengen kayak kakak aku tuh bisa bangga sama dirinya sendiri. Aku juga pengen kayak gitu, Ayah. Mungkin dia pikir perasaan manusia tuh bisa diatur pakai tombol kali ya. Kayak robot. Aku gak salah sih. Aku gak bisa jadi kakak yang utuh buat kamu. Bawa pulang yang kedua ya. Yang pertama ini mengisahkan keluarga dengan 3 anak juga. Yang pertama Angkasa, yang kedua Aurora, dan yang ketiga Awan. Nah, ternyata keluarga ini punya rahasia yang disimpan ayahnya sampai anak-anaknya gede. Rahasianya adalah ternyata si anak bontot ini, anak paling kecil, anak ketiga itu dulunya kembar, tapi yang satu meninggal. Sehingga ayahnya sejak kelahiran anak ketiga ini ayahnya protektif banget yang ketiga. Kakak dua ini harus menjaga adik kecil ini karena yang satu meninggal gitu ya, ayahnya sangat menjaga si yang paling kecil ini gitu. Dan kakak-kakaknya dua ini tahunnya udah gede-gede tadi gitu. Apa sih rahasia apa sih gitu. Sampai ibunya kemudian ibunya tuh menyimpan itu juga tapi dengan rasa sakit gitu. Tapi ayahnya berusaha keras keluarga ini harmonis, baik, tanpa konflik gitu. Tapi akhirnya meledak juga di usia anak-anak dewasa itu gitu. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, silahkan, ini mungkin sudah familiar, ada yang sudah nonton juga, Keluarga Cemara. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Aras sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Nah, ini anak. Ini teteh. Ini emak. Ini anak. Guys, liburan sekolah yang sekarang kita liburannya di tempat Aki ya. Lah, rumahnya gak mau dijual aja. Ini warisan dari Akininya untuk Abah. Gak ada sinyal di sini mah. Ya terus? Ya paling kalau ada sinyal mah di situ mah, di luar ke pohon. Anak-anak kapan dikasih tahu? Dikasih abah waktu, abah nggak tega masih tahu anak-anak. Kita bangkrut. Harta yang paling berharga. Jadi kita bakalan di sini selamanya. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Kalau Abah gak berjanji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Iis benci sama Abah. Semuanya jadi susah gara-gara abah, Pak. Kalian itu semua tanggung jawab abah.
Selamat pagi Ara nggak mau ulang tahun lagi. Kalau Ara udah umur 13 tahun, Abah pasti marah-marahin Ara kayak ke Teteh sekarang. Sabar ya Teh, hari-hari pertama itu memang paling berat. untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Film yang terakhir ini mengisahkan ketegaran seorang ayah gitu ya, berjuang karena bangkrut karena jatuh miskin, ditipu oleh adiknya sendiri. Awalnya di Jakarta hidup dengan kemewahan, fasilitas banyak, tapi kemudian harus habis gitu ya, rumahnya dilelang, kendaraannya dilelang untuk kemudian pindah ke desa gitu dan hidup sederhana. Tapi ayahnya mengampet ya, istilahnya emosi-emosinya ditahan. Makanya tadi meledak juga di akhir gitu ya, bahwa anaknya kalau apa, kalian semua itu tanggung jawab Abah gitu. Dan itu menjadi klimaks dari video film ini gitu. Kalau Bapak Ibu menonton bisa nonton, ini film yang recommended banget. Baik, dari 3 video ini mungkin ada yang dapat sesuatu untuk kita refleksi bersama. Monggo, Ayah Bunda, tentang nilai-nilai keluarga, tentang emosi mungkin, tentang komunikasi, tentang bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, sebagaimana nanti akan kita bahas bersama tentang komunikasi. Monggo, ada yang mau memetik inspirasi, refleksi dari video tadi? Apa yang paling berkesan dari video tadi? Pasti ada. Monggo bawa, ada Pak. Monggo Pak. Apa ya, saya melihatnya itu mungkin yang diberikan film pertama itu adalah egois. Terus mungkin yang film yang kedua itu saya melihatnya peran orang tua, artinya sebagai individu ayah atau ibu, juga peran anggota keluarga yang lain sebagai kakak mungkin. Terus kalau yang ketiga itu tanggung jawab. Peran ayah ya Pak? Ya sebenarnya bukan hanya peran ayah saja. Siapapun anggota keluarga harus mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dulu, lalu ke arah yang lebih besar sedikit, keluarga seperti itu. Ya, mungkin itu. Pak Uda juga. Baik, terima kasih Pak Uda. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, yang disampaikan ini tentang nilai-nilai keluarga yang itu berpengaruh terhadap dinamika keluarga gitu ya Pak ya. Yang pertama tentang egoisme, yang itu nilai negatif gitu ya, dan ternyata mempengaruhi di dalam dinamika keluarga. Lalu ada nilai tanggung jawab, ada peran keluarga yang masing-masing semua punya peran. Tidak hanya di orang tua, sepakat sekali Pak. Tidak hanya di peran orang tua saja yang bertanggung jawab di dalam dinamika keluarga, tapi juga di anak-anak. Kita semua sudah pernah menjadi anak, mungkin nanti juga bisa di-sharing di sini ketika dengan orang tua kita dulu bagaimana, dan sekarang kita punya anak, peran kita sebagai orang tua. Gitu. Pengalaman saya dengan anak saya yang sudah 2 remaja, 1 masih usia dini gitu ya, itu beda sekali polanya. Dan saya merasa tantangannya semakin besar di anak-anak remaja ini. Mereka sudah bisa speak up, bisa menyampaikan pendapat, bisa punya pendirian sendiri gitu ya. Dan kemudian beda gitu kalau sama anak kecil, masih kecil kan disimur istilahnya, dialihkan itu mudah, tapi untuk remaja butuh pendekatan-pendekatan yang strategis seperti itu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti ini kita perlu betul Bu, harus ngelola emosi dulu. Nah, caranya gimana? Ini ada caranya. Jadi di film-film tadi juga gitu ya, bisa jadi meledak sewaktu-waktu. Di film ayahnya tadi ya, peran film kedua, nanti kita akan cerita tentang hari ini. Ayahnya
mendem gitu ya, mendem karena punya nilai tentang keluarga. Nah ini saya bawa dulu di entitas pernikahan ini terlebih dahulu. Pada film yang pertama tadi keluarganya bermasalah gitu ya, suaminya tidak setia, isunya seperti itu di video yang pertama. Berbeda dengan video yang kedua, video yang ketiga, meskipun banyak tantangan tapi ayahnya berusaha keras untuk tetap utuh keluarganya. Di keluarga Cemara begitu, meskipun bangkrut, jatuh miskin, ayahnya berusaha keras untuk tetap keluarga ini utuh gitu. Nah, karena sebenarnya pernikahan itu adalah janji akad untuk menjadi satu menuju sakinah mawaddah warohmah. Ini dulu yang kita niatkan sebagai landasan Bapak Ibu. Mungkin sulit, tantangannya berat, susah gitu ya membangun komunikasi keluarga. Saya percaya setiap kita punya tantangan dan pola sendiri-sendiri di dalam keluarga. Tapi ketika kita balikkan ke sini sebagai landasan awalnya kita dalam membangun keluarga, insya Allah ini akan menguatkan kita. Saya pun juga banyak geronjalan tantangan gitu ya. Tetapi insya Allah dengan kita niatkan bahwa pernikahan itu menuju ke kebaikan, selalu ke kebaikan. Maka ketika Allah hadirkan ujian, hadirkan tantangan, ketika kita niatkan ke sini, ya kita akan bismillah akan melewatinya, begitu. Ini yang juga sering kali saya bawa di konseling-konseling pernikahan Bapak Ibu. Kalau ada pasien yang datang dengan permasalahan pasutri, pasangan suami istri, saya tanyakan terlebih dahulu masing-masing. Ingat apa komitmen, tujuan Bapak Ibu dalam pernikahan ini apa? Jadi kayak di reminder, kayak diingatkan kembali, begitu. Karena kalau enggak ya nanti terus salah-salahan. Dia begitu gitu ya. Maka terus itu ditarik lagi ke jangkar terdalamnya tentang niat dalam pernikahan. Selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan keluarga tangguh. Nah ini ada, saya coba cuplikkan 3 pilar keluarga tangguh. Yang pertama adalah kohesif, fleksibel, dan komunikasi. Ternyata komunikasi itu menjadi satu pilar yang penting di dalam keluarga, termasuk bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak kita. Terus apa saja yang penting next Pak di dalam apalagi komunikasi itu pilarnya ya. Di dalam indikasi keluarga tangguh ternyata komunikasi positif juga masuk di dalam indikator keluarga yang tangguh, keluarga yang sehat. Selain 6 yang lain, yang pertama adalah memberi apresiasi, memberi pujian. Bapak memberi pujian pada masakan ibu gitu ya. Ibu memberi pujian pada apanya Bapak? Apa yang sering ibu puji tentang ayah? Bingung, gak ada yang dipuji kayaknya. Pak, misalnya memuji karena membantu membersihkan rumah, Pak matur nuwun ya Pak sudah dibantu gitu. Nah itu memberi apresiasi dan isian afeksi, isian hati gitu ya. Bapak juga gitu, wah Bu, sambel tempenya enak banget pagi ini gitu ya. Itu hal-hal kecil semacam ini menjadi bumbu di dalam komunikasi rumah tangga gitu. Lalu komitmen menjaga kesetiaan, menjaga janji pernikahan gitu ya di dalam, yaitu tadi meskipun geronjalannya banyak, nggak mudah tapi tetap berjanji untuk di dalam lembaga pernikahan ini. Kemudian komunikasi positif, menikmati waktu bersama. Masih ada yang mengalokasikan waktu khusus untuk berdua saja tanpa anak? Ada Pak? Luar biasa, keren. Itu penting Bapak Ibu. Jadi penting meskipun usia pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun, anak-anaknya sudah besar, penting untuk menikmati waktu berdua supaya jatuh cinta setiap hari. Itu penting. Itu Pak, penting banget itu. Ya, coba kalau ada yang belum pernah dicoba. Insya Allah itu akan sangat berarti. Kemudian spiritual well-being tadi yang disampaikan Bapak Muda bagus banget ya, berkaitan dengan belajar bareng, misalnya tentang ilmu agama. Dan yang terakhir, sikap untuk mengelola stres dan manajemen krisis. Kayak tadi keluarga Cemara, ayahnya mengalami bangkrut. Bagaimana ayah kemudian memanage stres dan mengelola krisisnya? Dengan memberitahu anak-anaknya, bersepakat dengan, tadi kan ayahnya bilang, kapan kita ngasih tahu anak-anak
belum saatnya Abah, nanti dulu gitu. Nah itu sikap-sikap dalam memanage stres atau mengelola krisis secara efektif. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari proses di dalam kita. Yuk kita mulai ya Bapak Ibu perjalanan ke dalam hati kita untuk refleksi apa yang menjadi pola komunikasi di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Apakah kita sudah membangun komunikasi positif di keluarga kita atau masih sakma kuning, semengalirnya. Banyak loh keluarga-keluarga, lagi-lagi pengalaman saya dalam mendampingi klien maupun terapi-terapi kelompok yang mengalir saja tanpa ada pernah refleksi bareng, tanpa disadari, pokoknya ngaku gitu ya. Yang mana ini tidak selalu dijalani tentang berbagi perasaan, curhat dengan pasangan, kemudian saling menyalahkan juga nggak disadari gitu ya. Pola-pola yang Pak? Pola konservatif ya, pola lama yang itu tetap sebenarnya negatif tapi tetap aja dilakukan gitu. Saling menyalahkan, saling bicara nada tinggi, tapi nggak ada perubahan gitu. Banyak kasus-kasus seperti itu. Kemudian giving compromise itu saling melengkapi. Keluarga yang baik, keluarga yang bisa berkomunikasi positif itu bisa saling melengkapi. Tapi banyak juga keluarga yang jatuhnya ke saling menyalahkan. Kemudian yang keempat, pilar berkomunikasi yang positif yang keempat adalah bersedia kompromi, bersedia untuk kalau sama-sama punya pendirian di tempat ini ya kompromi, maju dikit atau mundur dikit gitu, sehingga ada solusi yang bisa ditempuh bersama. Kalau nggak bisa kompromi ya nggak ketemu begitu. Lalu yang terakhir, sepakat untuk tidak sepakat. Nah gimana ini? Jadi tidak jarang suami istri, ayah bunda itu beda pendapat, tapi juga tidak selalu dipaksakan untuk terus sama pendapat ayah bunda. Boleh tetap beda pendapat, tapi ini disepakati, gitu, disepakati untuk beda pendapat. Angel ini angel, tapi insya Allah kalau kita sadari insya Allah bisa. Nanti ada latihannya. Selanjutnya, ini kita akan mulai ya Bapak Ibu. Ada 3 langkah nanti yang saya ajak Bapak Ibu untuk latihan. Monggo, mulai dari sini. Ini langkah 1. Nanti sambil ngorek-orek, sambil refleksi, latihannya nanti boleh dibagi. Nanti ada door prize dari panitia yang kerso berbagi. Yang pertama tentang jadi untuk membangun komunikasi positif. Tadi kita sudah tahu sebelum komunikasi positif ke anak, kita kenal dulu dengan diri kita. Langkah 1, kenali diri dulu. Kenal apa? Kenal diriku, kenal nilai-nilaiku, dan kenal keluargaku. Ya, kita mulai masuk ke komunikasi dengan anak-anak. Monggo Pak. Ini manajemen konfliknya. Jadi kalau tadi komunikasinya, ini manajemen konfliknya. Ini juga perlu kita sadari Bapak Ibu, kita cenderung di pengasingan atau di ikatan, bonding. Kalau di pengasingan itu biasanya ditempuh oleh orang-orang yang pasif tadi, ragam komunikasinya. Jadi hit and run, kucing-kucingan, ya. Satu dari komunikasi, satu melipir, kemudian dialihkan rasa marahnya, diem-dieman, menolak konflik. Yang penting ayam-ayam tapi sebenarnya mendem gitu ya. Kemudian melampiaskan ke hal yang lain tadi seperti film pertama, mencari tempat nyaman yang lain gitu ya, tidak berkomitmen, berkhianat, tidak setia begitu. Lalu kalau yang ikatan, fokus pada masalah, fokus pada penyelesaian konflik. Kemudian tidak hanya berorientasi pada menang, mendengarkan aktif, tekad untuk menuntaskan, bersedia kompromi gitu ya. Dan tadi kita lihat kira-kira dari 3 video tadi, penting nggak sih konflik itu Bapak Ibu? Penting. Penting untuk apa? Untuk evaluasi, untuk introspeksi diri, betul. Kira-kira kalau tanpa konflik malah bagus boten? Malah boten ya. Konflik itu bukan sesuatu yang perlu kita hindari,
Tapi justru dengan konflik kita bertumbuh, kita evaluasi, kita introspeksi, kita belajar untuk manage konflik, menyelesaikan masalah, dan pastinya minta bantuan sama Allah. Jadi kalau bicara segitiga, Bapak Ibu, segitiga itu ya, pucuk segitiga itu adalah Allah. Kalau semakin titik suami istri itu semakin jauh dari pucuk Allah, maka suami istri juga jauh. Gitu ya. Jadi segitiga itu Bapak Ibu, kalau ini pucuknya ini Allah, kalau suami istri itu semakin jauh dari Allah, maka ini suami istri juga jauh. Tapi kalau semakin dua-duanya mendekat ke Allah, suami istri dekatkan titiknya, gitu. Lalu selanjutnya ini kita masuk ke anak-anak. Nah, untuk ke anak-anak ini lebih kompleks lagi Bapak Ibu. Jadi langkah 1 tadi kenal diri kita, masuk ke langkah 2, kenal pasangan kita, membangun komunikasi dan manajemen konflik yang baik dengan pasangan, baru ke anak-anak kita. Nah, anak-anak, ketika kita membangun komunikasi ke anak-anak ini lebih kompleks lagi Bapak Ibu, karena melibatkan skema inner child. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar skema yang itu kita gunakan dulu waktu kita jadi anak-anaknya orang tua kita. Misal, saya aja sebagai contoh, tadi itu saya menyerap nilai saya bahwa seseorang itu berharga ketika produktif, itu ceceran dari orang tua saya. Dulu saya itu sering dimarahin orang tua, sering mendapatkan kata-kata negatif ketika saya males, ketika saya nggak produktif. Sisi positifnya ketika sekarang saya jadi orang tua, saya mengambil nilai produktivitas itu baik gitu ya. Tapi ketika saya nggak menyadari itu, maka itu akan saya paksakan ke anak saya. Karena saya melihat keberhargaan anak waktu saya jadi anak, saya berharga sebagai anak ketika saya produktif di depan orang tua saya. Sehingga ketika saya jadi orang tua, saya akan melihat keberhargaan saya seperti ketika saya waktu anak-anak. Gitu. Ini yang mesti hati-hati. Sehingga jatuhnya kalau kita nggak kenal ini, kita akan nuntut ke anak. Anak harus berubah, anak harus begini. Padahal itu sebenarnya emosi kita, itu kebutuhan kita, itu skema kita. Sehingga kita jarang bisa dengerin anak, maunya anak, perasaannya anak. Kita fokus ke kita. Itu yang mesti hati-hati. Skema slide selanjutnya, pola pengasuhan masa kecil kita ketika sebagai anak mesti disadari supaya tidak maladaptif ketika kita menjadi orang tua. Begitu. Kalau kita sudah kenal pola-pola kita waktu kita anak-anak terhadap dari orang tua kita, maka kita akan lebih bisa membedakan, memilah mana yang ini pola saya waktu sebagai anak dan mana pola saya yang harus saya jalankan sebagai orang tua, dan ini melihat anak-anak kita. Maka kita bisa memutus rantainya. Kalau kita sudah sadar, kita putus rantai ini. Kalau itu polanya tidak sehat. Kayak tadi, kayak saya memaksakan anak saya harus produktif. Ya, anak saya punya ide sendiri, punya cara sendiri, gitu. Selama dia udah menjalankan yang wajib-wajib, ya jangan beret seperti keinginan saya, seproduktif saya, gitu. Maka diputus rantainya dan dibangun skema yang baru, gitu. Lalu setelah membangun skema yang baru, slide selanjutnya kita baru ke anak-anak. Nah, ini kita sudah sampai ke anak-anak, kenal karakter anak-anak Bapak Ibu. Ya, anak saya yang pertama tadi yang laki-laki, dia nggak bisa diomelin. Kalau saya ngomel gitu, ibu ki opo ya? Gitu. Nggak senang aku kayak gitu. Nah, maka saya menggunakan, setelah saya memahami bahasa cinta dia, mengenal karakter dan ekspresi emosi dia, maka saya sekarang menggunakan cara yang lebih berbeda. Saya lerem dulu, tenang dulu, baru saya datangi di kamar, saya ngajak ngobrol, gitu. Terus ragam komunikasi anak, kalau Bapak Ibu punya putra lebih dari satu, masing-masing berbeda ya Bapak Ibu, nggak bisa disamakan, nggak bisa dikebiauyah istilahnya. Bahasa cinta anak-anak juga beda-beda. Bahasa cinta ada physical touch, ya, ada yang anak-anak suka dipeluk, dicium, gitu ya. Ada yang merasa dicintai kalau dia diberi hadiah, ada yang merasa dicintai kalau dia diberi pujian,
atau ada yang merasa dicintai kalau kita hadir untuk dia, mendengarkan dia, macam-macam. Ya, bahasa cinta itu setidaknya ada 4 itu. Nah, bahasa cinta itu juga bisa kita kenali dengan pasangan ya, yang bunda. Ibu-ibu boleh mengenali bahasa cinta. Senang kalau diapain bapak, senang kalau dilayani, dibantu dalam pekerjaan rumah, atau senang kalau diberikan sentuhan fisik, atau senang kalau diberi hadiah, gitu ya. Bapak-bapak juga begitu, boleh mengenali bahasa cintanya terus bilang ke ibu, Pak, Bu, saya tuh senang kalau apa, gitu. Itu penting juga. Terus terakhir, ini slide terakhir Bapak Ibu, setelah ini nanti kita latihan. Slide terakhir adalah tentang pengasuhan berkesadaran. Jadi kalau 3 langkah tadi sudah dilakukan, sudah disadari, sudah dikenali, maka kita bisa melakukan pengasuhan berkesadaran. Jadi komunikasi yang positif, komunikasi yang efektif di keluarga itu dilakukan melalui pengasuhan yang penuh kesadaran. Seperti apa Bu Mila? Adalah seperti ini tadi, kenali diri sendiri bahwa emosi kita itu berangkat dari rasa berharga yang terkoyak, yang tersentil, self-worth, personal values, dan inner child yang tidak dipenuhi oleh orang lain, sehingga tersentil, sehingga marah, sehingga butuh diluapkan, diekspresikan, begitu. Setelah itu kita menerima, oh ya memang saya begitu, saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan, saya punya personal value seperti ini, dan kemudian ya udah diikhlaskan, it's me, ini saya, gitu. Sehingga kita tidak menolak sisi diri kita itu, Bapak Ibu. Dengan begitu kita akan bisa mudah mengontrol ekspresi kita. Kalau di ranah psikologi kita itu ada 3, oh ada. Saya titikkan dulu. Ada 3 ranah: pikiran, perasaan, dan perilaku. Maka yang harus kita jangan sampai kelepasan adalah perilaku kita. Jangan sampai memukul, jangan sampai mengumpat, jangan sampai mengata-ngatai anak dengan kata-kata yang negatif. Maka yang perlu dikontrol sebenarnya adalah pikiran dan perasaan kita, supaya nggak kelepas sebagai perilaku. Karena kalau sudah kelepas sebagai perilaku itu mancep, dan kita nggak pernah tahu pengalaman mana yang akan anak bawa menjadi pengalaman sampai dewasa nanti. Gitu. Mungkin pengalaman A, mungkin pengalaman B, kalau udah nancep itu bisa menjadi pengalaman luka yang mempengaruhi kesehatan mental anak-anak. Gitu. Sambil nunggu adzan, next slide, latihan ya Pak, kalau nggak salah. Ilmu yang didapatkan hari ini, gitu. Mungkin nanti terakhir apa semacam wrapping up gitu Pak, 1 buku untuk yang bisa merangkum semua dan refleksi dari kegiatan sesi parenting ini, bisa 1 orang mewakili peserta. Sebelum nanti perwakilan sharing review wrapping up, saya mungkin tutup dulu sesi pada siang hari ini. Yang pertama, selamat Happy Milad gitu ya, selamat Milad untuk SDIT Alam Al-Hikmah yang ke-13. Semoga senantiasa menjadi lembaga yang menginspirasi, mengantarkan anak-anak untuk mencari ilmu yang berwawasan Islam, yang kuat dalam iman kepada Allah, dan bersama orang tua mencetak generasi yang unggul dan Islami. Amin. Selanjutnya, semoga apa yang saya sampaikan melalui parenting ini bisa bermanfaat, memberikan sedikit perjalanan hati bagi Bapak Ibu untuk bisa menjadi orang tua yang komunikatif, membangun komunikasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang sehat secara fisik dan juga secara mental, hingga nanti Allah semoga senantiasa mampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan selamat di dunia, dan nanti kita dipanggil pulang hingga selamat di akhirat nantinya. Amin. Saya akhiri, terima kasih kepada Ustazah Rahma dan seluruh jajaran dari SDIT Al-Hikmah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam tutur saya. Saya akhiri, sampai ketemu di parenting selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Sami-sami. Reviewnya mau.